Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oh ya kawan, yang menjalankan ibadah puasa ya, semoga bisa full 30 hari penuh ya. Pahala melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya buat kawan-kawan semua yang menjalankan ibadah puasa dan bersedekah alias sodakoh ya. Jangan lupa sodakohnya dengan like dan subscribe-nya bosku ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita langsung aja Pak Jokowi ya, tema kita. Bapak Jokowi yang terhormat ternyata juga punya rasa amarah ya. Yang namanya manusia itu kesabaran pasti ada batasnya ya. Sering dicaci maki, yang ini, yang itu, yang kurang manusiawi ya, yang mencaci maki itu ya. Terutama, maaf, kalangan mahasiswa ya, yang mencaci maki Pak Jokowi sejak 10 tahun yang lalu hingga sekarang ya. Dan kekesalan Pak Jokowi sudah tidak terbendung lagi. Dan akhirnya Pak Jokowi jadi seperti ini ya. Maksudnya seperti ini itu, Pak Jokowi ya punya rasa marah yang jelas gitu kan, beliau juga manusia, jadi manusiawi. Tapi untuk menghilangkan semua perasaan itu dan untuk menghibur Pak Jokowi, kita flashback ya untuk video-videonya Pak Jokowi dan juga video-videonya para humoris-humoris yang lain ya. Oke, langsung aja kita tampilkan di sini ya. Sekali lagi ya, ini hanya candaan, hanya hiburan untuk menghibur Pak Jokowi biar tidak muncul dendam atau amarah kepada siapapun, terutama kepada yang dulu sering mencaci maki ya. Langsung aja kita simak. Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik, itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Presiden boneka, antek asing, pengkhianat bangsa. Itu hanya sebagian dari hujatan yang diterima Jokowi sejak awal menjabat. Tapi dia tidak berhenti. Baginya, hujatan adalah bagian dari risiko menjadi pemimpin. Tugasnya bukan membalas atau membungkam pembenci, tetapi terus bekerja. Jokowi memilih menjawab semua tuduhan dengan bukti nyata. Jalan tol Trans Jawa rampung, tol Papua dibangun, dan desa-desa terpencil mulai teraliri listrik. Dia tidak mempedulikan apa yang dikatakan orang. Fokusnya adalah rakyat. Jokowi percaya kebencian segelintir orang tidak akan mengalahkan cinta jutaan rakyat Indonesia. Sebesar apapun badai kritik, dia tetap melangkah dengan tegas. Dalam hatinya dia yakin, sejarah akan mencatat kerja kerasnya, bukan hujatan yang dia terima. Sorry, you seem to be as a president, you seem to like to be where the things happen. You like to come to the market, and then as president and host of the G20, you like to go to Ukraine, to Russia. You've made a huge effort in making the summit and the G20 a place where people could talk. And finally, there was a joint declaration. Have you seen a world less divided into blocks? Do you think the next presidency of the G20 India will have it a bit easier because the world is less divided? We need cooperation. We need collaboration, not rivalry, not open conflict. No. And do you think that it's going to be more possible? With the room of dialogue, with good communication, I think we will have the solution. Has there been good communication?
Bayar BBM kita cash. Pertamina terlilit utang ratusan triliun. Beli gas kita cash. PGN-nya bangkrut lalu dijual ke Singapura. Naik kereta kita bayar cash. PT KAI terlilit utang. Langganan air PDAM tepat waktu, PDAM-nya bangkrut. Beli pupuk cash, Pusri bangkrut. Beli semen cash, PT Semen Indonesia bangkrut. Beli beras cash, petani tetap miskin. Beli ikan cash, nelayan tetap miskin. Bayar asuransi tepat waktu, asuransi Bumi Putra dan Jiwasrayanya bangkrut. Bayar tiket Garuda mahal, Garudanya mau bangkrut. Bayar pajak rajin, APBN-nya jebol. Denda dipajak, denda pajak juga dibayar, APBN-nya malah defisit. Beli pulsa telepon cash, Telkomnya bangkrut. Etos selalu diisi, BPJS terlilit utang. Kenapa? Pejabat kita ini udah rusak otaknya. Diambil Cina ikan kita di Laut Natuna, dicuri Cina, ribut kita, TNI kita marah, diusir. Apa kata pejabat negara kita, menteri? Cina bukan mencuri ikan kita. Mak, apa ini gue pikir? Mereka menangkap ikannya yang lari ke laut kita. Ini menteri gue rasa banyak minum tua juga. Ini negara begitu besar diatur oleh bandit-bandit kayak gitu, negara diam. Lalu ketika terjadi kasus yang ini nggak tahu saya, kan nggak tahu gimana. Kan sudah ada pembagian tugas. Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 aja saling bilang tidak tahu. Nggak ada yang berani menerangkan. Inilah aturannya. Baru sesudah gue tadi sama mengelak ada yang ngaku, oh bukan saya tuh, gitu. Itu mobil saya, tapi saya bukan saya tidak ada di situ. Tidak ada di mobil. Nggak boleh mobil dipakai orang lain. Ya, di situ tanpa ada pejabatnya di dalam. Saya belasan tahun pakai mobil dinas, nggak boleh. Itu istri saya tanpa ada saya di situ. Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman. Nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit. Ajudan tuh harus mencatat. Nggak boleh orang lain duduk di situ. Bahkan dulu istri saya tuh, saya pengen ngomong, ini jangan dikawal lagi, kan bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah. Pejabat nggak jujur, ini tersinggung saya. Negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan. Udah maling, lapornya kemana? Ya ke Damkar lah. Masa ke aparat Ladusing? Dulu kita taunya Damkar cuman bisa nangkep ular, sekarang udah bisa nangkep maling. Mana kerjanya cepet, nggak nolak permintaan masyarakat dengan alasan prosedur. Tapi itu kan kerjaan aparat Ladusing. Siapa bilang orang kerjaan aparat Ladusing ngawal orang kaya naik sepeda? Tapi gaji aparat Ladusing kan lebih gede. Kok kerjaan lebih banyak Damkar? Lah kan aturannya emang gitu di negara plus 62. Yang gajinya gede, kerjaannya lebih sedikit. Contoh, mandor. Nggak ngangkat semen, nggak pasang bata, tapi gajinya gede. Sementara buruh bangunan udah berjemur kayak kerupuk ikan. Pak Prabowo berharap koruptor tobat. Ini ibarat bapak ngarepin cewek minta maaf duluan. Katanya dulu mau bapak kejar sampai Antartika. Mohon maaf Pak Presiden, koruptor itu bukan soal karakter, tapi emang DNA-nya maling. Mau diapain pun bakal tetap nyolong. Bapak terlalu baik sama koruptor. Boro-boro mereka mau tobat, mereka malah cari cara masuk pemerintahan biar aman. Jangankan yang nyuri duit rakyat, yang minjem duit kita aja susah ngembaliin. Udah disindir pakai story WA, tiap upload makan belanja udah di komen, wih cair nih, tetap juga nggak dikembali. Bapak Presiden Prabowo memilih Profesor Stella Christy untuk menjadi jajaran menterinya. Ini baru mantap men, bukan kaleng-kaleng. Sementara di Bali, oknum pejabat selalu memberikan posisi strategis kepada keluarganya. Kadis A keponakannya, kepala lembaga BI parnya.
bisa kerja atau enggak, pokoknya bodoh amat. Yang penting keluarga sejahtera. Sejalan dengan konsep ketimuran bahwa kita menganut konsep kekeluargaan. Jadi yang menjabat di pemerintahannya keluarga si penguasa. Sementara yang punya kompetensi diterima nasib, paling cuma jadi bawahan. Makanya banyak pegawai yang punya kemampuan cuma numpang absen. Lagian kalau banyak kontribusi nggak bakal dikasih jabatan.